Yang harus dipahami juga sebagai pejabat publik, kita juga harus punya yang disebut dengan moral awareness. Sebuah kesadaran moral bahwa pejabat publik itu diatur pada tata etika bangsa dan masyarakat. Likulli maqamun maqalun wa likulli maqalun maqamun. Bahwa segala sesuatu itu ada tempatnya dan setiap ucapan itu ada tempat yang pas dan setiap tempat itu ada ucapan yang pas. Ini pernyataan sikap organisasi pemuda lintas iman dengan hashtag Mari Kita Jaga Indonesia, serta mengevaluasi setiap kebijakan dan program pemerintah yang dinilai merugikan dan membebani rakyat. Segera memberhentikan para anggota DPR RI dan pengurus partai yang mengeluarkan pernyataan yang provokatif. Jaga Indonesia, memperjuangkan aspirasi dengan tetap jaga Indonesia. Ayo kita bersama-sama saling bergotong royong dan kemudian kembali kita bersama-sama maju. Jangan sampai ada tindakan-tindakan yang merugikan masyarakat kita. Oke, selamat pagi rekan-rekan semua. Pada pagi hari ini kita semua berkumpul dan hari ini akan ada pernyataan sikap dari para pimpinan organisasi pemuda lintas iman yang akan merespon situasi dan kondisi terkini yang terjadi di tanah air dalam waktu 2, 3, 4 hari terakhir. Ya, begitu. bacakan dulu aja. Ya, yang hari ini hadir, yang pertama ada Zulfikar Ahmad Tawala, Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah, Ketua Umum Fikar. Kemudian ada Ketua Umum GP Ansor, Bang Adin Jauharudin. Kemudian ada Ketua Umum PP Pemuda Katolik, ada Bang Stefanus Gusma. Kemudian ada Ketua Umum GAMKI, ada Bang Sahat Sinurat. Nanti juga hadir di tengah-tengah kita ada Ketua Umum Pemuda Konghucu, Kristan. Di sini juga sudah ada Ketua Umum Pemuda Hindu, Putu Yoga Saputra. Kemudian ada Wakil Ketua Umum Pemuda Buddha, ada Bang Wiryawan. Dan ada Ketua Umum Gerakan Pemuda Islam, Bang Masri Ikoni. Ada juga Ketua Umum Pemuda Matlaul Anwar, Bang Ahmad Nawawi. Bang Nawawi, oke. Langsung saja kita akan mulai press conference pada pagi hari ini dengan pernyataan sikap para pimpinan organisasi pemuda lintas iman. Mungkin Ketua Umum GP Ansor yang akan, atau Ketua Umum Pemuda Katolik. Membuka dulu, memberikan background dari pernyataan sikap ini seperti apa dan apa yang menjadi keresahan dari organisasi pemuda lintas iman ini sehingga memberikan respon terhadap situasi ini. Silakan Bang Gusma. Terima kasih Mas Budi dan Mas Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada hari ini, hari Minggu tanggal 31 Agustus 2025, kami dari organisasi pemuda lintas iman seperti yang disampaikan tadi hadir dari Gemabudi, dari Peradah, dari GAMKI, dari Pemuda Muhammadiyah, dari GP Ansor, saya sendiri dari Pemuda Katolik, dari Kemah Matlaul Anwar dan GPII, lalu nanti juga ada teman-teman dari Pemuda Konghucu. Hari ini berkumpul dengan satu perasaan dan satu visi yang sama, dan kita punya komitmen yang sama, terlepas bahwa masing-masing organisasi mempunyai program, mempunyai penyikapan masing-masing terhadap situasi kebangsaan kita. Tetapi hari ini kita berkumpul konteksnya bicara soal bagaimana tetap optimis dan jaga Indonesia. Apalagi kita baru memperingati 80 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, artinya Indonesia kami yakin betul bahwa ke depan akan semakin maju dan semakin sejahtera. Menyikapi situasi beberapa hari ini kita tentu
sangat prihatin dengan situasi yang ada, yang kita rasa sudah mengarah atau terciptanya situasi yang mungkin bisa dikatakan adanya kerusuhan, penjarahan, tindakan anarkis. Pada prinsipnya kami ini aktivis semua, mendukung segala upaya penyampaian aspirasi dan bentuk kritik masukan terhadap penyelenggara negara tentu juga seringkali kita sampaikan. Tetapi ada hal-hal yang memang kita harus sikapi bersama, konteksnya adalah supaya Indonesia tetap terjaga, tetap damai, masyarakat bisa beraktivitas, bisa bekerja, fasilitas umum juga masih terjaga, apalagi semua fasilitas umum ini dibiayai oleh pajak negara dan rakyat yang kemudian melaksanakan kewajiban sebagai pembayar pajak. Nanti akan dibacakan dalam kesempatan ini pernyataan sikap kami sebagai organisasi pemuda lintas iman, dan kami mengambil satu tagline hashtag yaitu Jaga Indonesia, memperjuangkan aspirasi dengan tetap jaga Indonesia, dan akan dibacakan oleh saudara kita Gus Adin Jawaruddin sebagai Ketua Umum Gerakan Pemuda Ansor. Silakan Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah mbak ba'du, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Baiklah rekan-rekan sekalian, teman-teman saya dimandatkan ya, bukan untuk mewakili kita semua membacakan satu pernyataan sikap terkait situasi kondisi kekinian. Nah, ini suara bersama kami lintas iman yang memang semangatnya sama, ingin menjaga Indonesia, bahwa bangsa ini bisa terus tumbuh kuat dan berjaya. Maka kemudian kita menyatakan beberapa sikap organisasi yang ini juga menjadi acuan bagi seluruh kader-kader kami di seluruh Indonesia dan dunia. Baik, terima kasih. Ini pernyataan sikap organisasi pemuda lintas iman dengan hashtag Mari Kita Jaga Indonesia. Yang pertama, kami menyampaikan simpati dan duka cita yang mendalam kepada seluruh korban dalam aksi demonstrasi di beberapa daerah, baik yang mengalami luka-luka maupun yang meninggal dunia. Mudah-mudahan bagi yang mengalami luka-luka semoga cepat sembuh, ya, kemudian yang wafat, yang meninggal diberikan ketabahan, mendapatkan rahmat tempat terbaik di sisi Tuhan yang Maha Kuasa, dan keluarga diberikan kekuatan, kesabaran. Yang kedua, kami juga meminta pemerintah dan DPR untuk mendengar tuntutan rakyat serta mengevaluasi setiap kebijakan dan program pemerintah yang dinilai merugikan dan membebani rakyat. Yang ketiga, kami mendesak pimpinan partai politik segera memberhentikan para anggota DPR RI dan pengurus partai yang mengeluarkan pernyataan yang provokatif dan melukai hati rakyat, serta menginstruksikan kepada seluruh kader partai untuk menjaga ucapan serta lebih berempati kepada persoalan-persoalan rakyat. Keempat, kami mengajak kepada seluruh elemen masyarakat yang menyampaikan tuntutan dan aspirasi untuk sama-sama mari kita menjaga kondusivitas dalam menyampaikan aspirasi kepada pemerintah, tidak terprovokasi untuk melakukan aksi-aksi anarkis seperti perusakan, pembakaran, dan penjarahan yang tentunya merugikan sesama masyarakat. Yang kelima, kami juga mengajak kepada seluruh elemen masyarakat untuk saling menjaga satu sama lain, gotong royong, menolak demo anarkis, dan tidak terpengaruh dengan penggiringan isu-isu yang bisa menyinggung suku, agama, etnis, dan golongan atau sara, untuk mencegah terulangnya kembali seperti peristiwa kerusuhan tahun 98. Poin yang keenam, kami juga meminta kepada Polri dan TNI untuk menjaga keamanan dengan terukur, tidak represif kepada masyarakat yang melakukan aksi demo damai, serta menindak tegas para pelaku aksi anarkis yang memicu huru-hara serta melakukan perusakan, pembakaran, dan penjarahan. Dan poin yang ketujuh, kami juga menginstruksikan
kepada seluruh kader-kader kami organisasi di seluruh lapisan agar bersama-sama dengan masyarakat, bahu-membahu, gotong royong, membangun ruang dialog dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh adat, tokoh-tokoh agama, dan tentunya semua elemen masyarakat, menjaga fasilitas umum, serta membantu kesulitan masyarakat di daerahnya masing-masing. Demikianlah pernyataan sikap kami secara bersama-sama yang mewakili seluruh kader-kader organisasi dari teman-teman ini dari GP Ansor, kemudian dari Pemuda Muhammadiyah, Pemuda Katolik, Pemuda Gamki, Pemuda Prada, Pemuda Gema Budi, Pemuda GPII, Pemuda Gema Matul Anwar, dan terakhir Gemaku. Mudah-mudahan bisa dimengerti, dan selepas ini mari kita semua menyongsong masa depan. Tentu kita juga mengawal aspirasi masyarakat, dan dalam mengawal aspirasi masyarakat kita perhatikan betul jaga Indonesia, jaga fasilitas publik, jaga aset ekonomi agar bangsa ini tidak lebih terpuruk dan justru sebaliknya akan semakin maju, semakin kuat, semakin berwibawa ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih kepada Ketua Umum Pemuda GP Ansor. Ya. Dan selanjutnya mungkin ada yang ingin di-highlight dan ditambahkan. Saya berikan kesempatan kepada Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah untuk menambahkan. Terima kasih Bang Budi, Bang Ari, kawan-kawan Ketua Umum OKP. Momen ini momen yang baik untuk kita saling mengajak nurani, empati kebangsaan kita, melihat betapa dampak dari gerakan-gerakan yang akhir-akhir ini sudah mulai di luar kendali, ini justru mengorbankan, justru membawa dampak yang negatif kepada masyarakat kita sendiri. Kita tahu sudah ada 4 korban jiwa, 1 orang di Jakarta dan 3 orang di Kota Makassar yang terjebak di gedung DPRD Kota Makassar yang terbakar. Dan ini semoga menyentuh nurani kita semua sebagai anak bangsa, sebagai bangsa yang besar, bangsa yang berbudaya. Yang berikut, kami juga sangat teringat di Kabinet Bapak Presiden Prabowo Subianto berulang kali menyampaikan bahwa sebagai pejabat publik kita harus punya yang disebut dengan legal awareness, kesadaran ketaatan terhadap hukum, tetapi itu tidak tunggal, kata beliau. Yang harus dipahami juga sebagai pejabat publik, kita juga harus punya yang disebut dengan moral awareness, sebuah kesadaran moral bahwa pejabat publik itu diatur pada tata etika bangsa dan masyarakat secara umum. Kadang hal-hal yang sesuai dengan norma-norma hukum itu betul adanya, tetapi bagi empati publik, bagi moral kebanyakan kita itu dianggap tidak memiliki simpati dan empati. Sehingga kita diminta betul, dituntut betul oleh beliau untuk sangat perhatian, sangat menjaga kondusivitas perasaan dari masyarakat kita. Saya kira ini sejalan dengan apa yang sering disampaikan oleh ulama, oleh ustadz-ustadz kami baik di Muhammadiyah, di NU, bahwa likulli maqamun maqalun wa likulli maqalun maqamun, bahwa segala sesuatu itu ada tempatnya dan setiap ucapan itu ada tempat yang pas dan setiap tempat itu ada ucapan yang pas. Nah, semoga ini menjadi introspeksi bagi kita semua, siapapun itu yang hari ini memegang jabatan-jabatan publik, untuk lebih berempati, menghadirkan kemaslahatan bagi masyarakat kita secara umum. Itu aja Bang tambahannya Bang. Terima kasih Bang Ari, Bang Budi, dan kawan-kawan ketum-ketum sekalian. Baik, terima kasih Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah. Mungkin bisa dilanjutkan oleh Ketua Umum Gamki, Bang Sahat Sinurat, silakan. Iya, kami dari 9 organisasi pemuda lintas iman mendukung aksi yang dilakukan oleh
elemen masyarakat untuk memberikan tuntutan kepada pemerintah, kepada DPR, yang tentunya kita harapkan pemerintah dan DPR bisa merespon, mengevaluasi program dan kebijakan apa yang memang dinilai merugikan dan membebani masyarakat, sehingga apa yang menjadi aspirasi masyarakat ini bisa segera dijawab oleh pemerintah dan DPR. Dan tentunya kita mengajak dan menginstruksikan tadi seluruh kader organisasi untuk bersama-sama dengan elemen masyarakat untuk melakukan aksi yang damai dan saling menjaga satu sama lain. Kita saling menjaga tetangga kita jaga saudara-saudara kita, baik yang satu agama, satu suku, tapi juga semua yang berbeda agama. Sehingga kita menolak demo yang anarkis, tidak melakukan tindakan-tindakan yang bisa memicu kerusuhan seperti yang tadi kami sampaikan. Yang kita tidak mau lagi ulangi adalah peristiwa kerusuhan 98. Ayo kita bersama-sama saling bergotong royong dan kemudian kembali kita bersama-sama maju. Jangan sampai ada tindakan-tindakan yang merugikan masyarakat kita. Demikian yang bisa kami sampaikan. Baik, terima kasih Ketua Umum GAMKI. Ya, Ada pertanyaan lanjutan? Pertanyaan saya mungkin di poin ketiga, Ketum ya. Ini kan salah satu hal yang dianggap menjadi trigger dari persoalan ini adalah respon yang kurang empatik dari pejabat publik kita, terutama anggota DPR gitu ya. Dalam konteks ini beberapa anggota DPR. Nah, pertanyaan saya sebenarnya apa pentingnya bagi organisasi lintas iman itu untuk menyatakan himbauan yang nomor 3 gitu. Ya, karena himbauannya mendesak pimpinan partai politik segera memberhentikan para anggota DPR dan pengurus partai yang mengeluarkan pernyataan yang provokatif dan melukai hati rakyat. Poinnya ini kenapa perlu di-exercise dan di-highlight begitu bold gitu. Mungkin Bang Gusma silakan. Baik, saya rasa poin 3 yang kami sepakati bersama sebagai sebuah seruan moral ya. Pertama tentu kita menghargai otoritas masing-masing partai politik ya. Tetapi jika kita mencoba ke belakang, persoalan atau peristiwa yang terjadi ini soal pernyataan-pernyataan yang tidak sensitif dari para politisi atau dalam hal ini adalah beberapa anggota DPR yang di-highlight oleh beberapa media akhir-akhir ini. Secara prinsip, partai politik harus mengevaluasi para kader-kadernya. Secara etik, DPR juga memproses melalui Mahkamah Kehormatan dan memberikan satu efek pembelajaran terhadap para elit supaya para anggotanya atau para politisi ini lebih menjaga sensitivitas di tengah-tengah masyarakat. Masyarakat ini kan sangat majemuk, ada yang sedang berjuang secara struggling untuk hidup, bagaimana pendapatannya pun juga berbeda-beda. Maka pernyataan-pernyataan elit politik yang secara konkret mewakili masyarakat, wakil rakyat ini harus secara objektif juga harus berdiri dan berperilaku sebagai wakil rakyat. Maka kami mendesak pimpinan partai politik melakukan evaluasi, lalu memberhentikan para anggota DPR RI yang hari ini menjadi sorotan publik. Saya rasa publik sudah memberikan satu penilaian tersendiri terhadap apa yang para elit ini sampaikan, apa yang para elit ini tunjukkan, apakah itu melalui perkataan, statement ataupun perbuatan. Nah, ini yang kemudian kita harapkan bisa sedikit atau mungkin secara totalitas bisa meredakan situasi kemarahan masyarakat. Meskipun kita juga betul-betul mengharapkan bahwa tolong para elemen masyarakat yang menyampaikan tuntutan aspirasi seperti kami hindari atau janganlah lakukan aksi-aksi anarkis, penjarahan, pembakaran, apalagi perusakan fasilitas-fasilitas umum yang tentunya yang rugi kita.
Ini yang himbauan kita, maka kita juga perintahkan tadi seluruh kader di seluruh lapisan dari tingkat provinsi hingga tingkat desa untuk menjaga wilayah masing-masing. Jaga Indonesia, jaga provinsi masing-masing, jaga kota masing-masing, jaga kampung masing-masing. Saya rasa itu yang mau kita serukan, karena kami berkumpul ini menjadi satu pernyataan sikap bersama. Inilah representasi dari beberapa macam kelompok yang dengan latar belakang agama yang berbeda-beda, tetapi untuk Indonesia kami bersatu. Kami tidak menolak yang namanya aksi damai untuk menyampaikan tuntutan aspirasi karena itu wajib. Sekali lagi kami ini aktivis. Kami juga sering menyuarakan, mengkritik, memberikan masukan kepada pemerintah dan penyelenggara negara, tetapi bagi kami tidak menolak ya. Kami menolak aksi-aksi yang mengarah pada perusakan, pembakaran, dan saya rasa bangsa kita pernah punya pengalaman kerusuhan 98 itu yang kami hindari dan kami jaga betul karena kami punya optimisme yang tinggi. Saya rasa itu untuk penekanan di poin ketiga, Mas Budi Mas Ari. Oke, saya mau masuk ke poin berikutnya yaitu poin keempat. Ini para pimpinan organisasi pemuda lintas iman kan mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tidak terprovokasi untuk melakukan aksi anarkis seperti perusakan, pembakaran, dan penjarahan yang merugikan sesama masyarakat. Itu yang tadi juga sudah di-highlight oleh Bang Gusma. Berarti ada faktanya atau yang temuan dari para pimpinan organisasi pemuda lintas iman, ada provokasi, ada provokator, dan ada yang hal-hal yang tadi disebutkan untuk masyarakat diajak untuk tidak terprovokasi. Berarti ada provokasi dan ada provokatornya berarti. Ada yang mau di-highlight soal ini, Bapak? Jadi aksi ini tentunya berangkat dari kegelisahan masyarakat yang beberapa bulan ini mengalami, mungkin melihat ada kebijakan program yang membebani masyarakat. Dan ketika sudah dilakukan aksi, mungkin ada beberapa 1-2 orang kah atau beberapa yang tidak kita tahu. Karena namanya aktivis kita, mahasiswa, buruh, saya yakin sudah terbiasa melakukan aksi damai, Bang. Tapi untuk kemudian sampai membakar, merusak, bahkan menjara itu pasti ada 1-2 orang yang menyulutnya. Penyusup yang mencoba memperkeruh seakan-akan aksi demo ini kemudian rusuh. Nah, ini yang kita tidak mau mencederai aksi yang murni yang dilakukan oleh masyarakat. Jadi semua elemen masyarakat yang sedang bersuara, ayo kita jaga barisan aksi ini, jangan sampai aksi damai teman-teman kemudian karena beberapa oknum itu kemudian dicederai, sehingga kesannya itu justru aksi ini menjadi aksi yang anarkis. Padahal sangat jauh dari situ, karena kita semua sudah pernah melakukan aksi, itu biasa ada kita menggunakan atribut-atribut yang spesifik untuk mencegah adanya penyusup yang mencoba memprovokasi. Bahkan kadang sudah di medsos itu sudah ada yang menyinggung SARA dan lain-lain. Nah, ini yang kita himbau, ayo kita kembali fokus kepada tuntutan kita. Dan tentunya kami meminta pemerintah dan DPR untuk merespon cepat apa yang menjadi tuntutan masyarakat, sehingga apa yang memang bisa diselesaikan atau bisa ditunda misalnya, ya silakan itu disuarakan. Dan tentunya yang paling terakhir adalah ketika ada seperti pembakaran halte dan lain-lain, kan ini kan merusak fasilitas umum. Banyak akhirnya para pekerja kita yang besok di hari Senin sudah harus kembali bekerja. 2 hari ini kalau tidak salah atau kemarin itu Transjakarta itu 1 harian tidak berfungsi. Nah, besok kita sudah mulai ada aktivitas kerja. Jangan sampai kemudian tindakan-tindakan yang dilakukan oleh sekelompok ini merugikan kita semua sesama masyarakat. Kira-kira itu menambahkan, Bang. Tambah ya. Mungkin maksud poin 4 ini mengajak untuk tidak terprovokasi dari pendapat dari kita bersembilan ini. Nah, bukan kemudian ada, mungkin kalau teman dari ini ada arahan, ada yang memainkan. Justru kami di sini berharap, kami minta tidak terprovokasi. Dan bagi warga masyarakat yang memiliki informasi, mungkin bisa saja menginfokan ke kita. Bisa ke Ketum PPP Muhammadiyah, Ansor, yang berkaitan dengan gerakan-gerakan provokasi. Kami di sini hanya mengajak. Kalaupun ada, mungkin teman masyarakat di bawah itu tahu persis ada kelompok-kelompok yang sebelum aksi ngapain gitu-gitu. Bisa memberikan informasi kepada kita-kita yang ada di sini. Dan kemudian sudah pasti kita akan melakukan tindakan memberikan semua itu kepada pihak yang berwajib. Terima kasih. Oke. Ya,
Kita lanjut poin selanjutnya nih. Saya ada pertanyaan juga nih, Om Ketum kita di sini, dan ini meminta Polri dan TNI untuk menjaga keamanan dengan terukur. Nah, terukurnya ini maksudnya apa di sini nih? Ada yang bisa menjelaskan nggak? Ya. Ya, saya kira aksi pada tanggal 25 itu sudah memberi banyak pembelajaran kepada kita betapa penting SOP dalam penanganan itu, dan yang berikut yang tidak kalah pentingnya, kompres kami ini dengan hashtag Jaga Indonesia ini adalah ajakan bersama, ajakan dari kita untuk tidak memprovokasi masyarakat, ajakan kepada aparat juga untuk melakukan langkah-langkah preventif, persuasif, dan bagi kami yang memang juga memiliki kaderisasi yang berjenjang, bahwa mentalitas merusak dan merusuh itu tidak merupakan menjadi bagian dari kader-kader kita di organisasi masing-masing. Mentalitas teman-teman kami itu, kami sangat berkeyakinan tidak sampai untuk membakar fasilitas umum, membakar gedung DPR yang sampai mengorbankan masyarakat sendiri. Ada 3 orang yang kita tahu di Makassar, orang yang berkantor di sana mencari nafkah, itu adalah masyarakat kita juga. Dan sampai hari ini kita sangat berharap bahwa semua pihak bisa menjaga diri, elit menjaga diri, kita kelompok-kelompok masyarakat menjaga diri, para aparat menjaga diri, kita dahulukan kepentingan bangsa kita kedepankan nurani kita sebagai bangsa yang berbudaya, yang tentu pada muara akhirnya kita sangat yakin kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto, yang sekarang ini kita lihat sangat on the track dalam upaya untuk menghadirkan kesejahteraan kepada masyarakat, dan tentu juga untuk membawa bangsa kita ini kepada kemajuan-kemajuan sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat. Itu aja, Bang. Ya, apakah pimpinan organisasi Pemuda Lintas Iman ini juga turut mengerahkan atau menghimbau kader-kader anggota untuk juga membantu beriringan tangan, bergandengan tangan dengan masyarakat untuk membantu menegakkan dan menjaga keamanan masing-masing gitu. Ini juga penting. Rata-rata kami ini sudah beronda juga sampai dini hari agar teman-teman kita saling berkoordinasi di wilayah masing-masing untuk mengecek di kampungnya masing-masing, paling tidak di tempat mereka tinggal gitu ya. Mana tahu ada yang luberan dari aksi itu yang bukan penduduk di sana, jangan sampai justru membawa dampak yang buruk bagi tempat tinggalnya masing-masing. Dan hal itu alhamdulillah sampai pukul 3 dini hari itu tersampaikan dengan baik kepada kami, baik yang ada di Jakarta, yang ada di Palembang, di mana di Jawa Timur, di Surabaya, di Semarang, di Makassar, menjaga perbatasan masing-masing itu yang kita minta, dan bahu-membahu kawan-kawan OKP Lintas Iman ini untuk saling cross check, saling koordinasi satu sama lain, agar upaya-upaya untuk menghasut masyarakat, upaya-upaya membenturkan sesama anak bangsa itu bisa kita minimalisir, dan secepatnya kita keluar dari kondisi-kondisi yang kita rasakan akhir-akhir ini. Begitu, Bang. Oke. Ada yang mau ditambahkan? Menambahkan sedikit ya. Fakta yang kita lihat di media-media yang kredibel ya, itu kan memang banyak sekali atau ada beberapa di daerah-daerah yang ditemukan seperti misalkan ada orang luar yang masuk di sebuah wilayah tanpa bermaksud kita judgement terhadap situasi itu, tetapi pengamanan yang terukur salah satunya adalah kita juga menghimbau dan meminta aparat keamanan berkomunikasi, dialog dengan tokoh-tokoh masyarakat. Salah satunya itu, karena masyarakat yang tinggal di kampung-kampung, RT, RW tentu juga saya yakin 100% tidak ingin wilayahnya juga rusuh, tidak aman, tidak kondusif.
salah satu instruksi kami kepada para kader, karena kami punya kader sampai di level desa, untuk juga memulai membangun dialog juga dan menguatkan pemahaman masyarakat untuk kita jaga wilayah masing-masing. Yang kedua, tentu aparat keamanan yang punya struktur pengamanan sampai di level bawah juga turut pendekatan persuasif dan dialog dengan para tokoh masyarakat untuk menjaga. Apapun situasi ini, kita menghindari provokasi-provokasi yang tentunya akan yang rugi kita semua. Provokasi itu kan banyak hal yang kita lihat sekarang di media, baik itu yang di lapangan pada saat terjadinya aksi atau provokasi-provokasi yang melalui sosial media. Ya, hari ini kita tahu banyak sekali video, cuplikan dan lain sebagainya yang kita nggak punya kesempatan untuk menjelaskan atau memberikan sebuah klarifikasi kepada masyarakat. Tugasnya ya kita dari bawah inilah yang kemudian menjaga wilayah masing-masing, dialog, kemudian memberikan pengertian tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama, memberikan pengertian. Maka apresiasi juga kepada Pak Presiden ya, tadi malam memanggil bersilaturahmi berdialog dengan 16 ormas Islam, ayanda-ayanda kami, dan saya rasa pengertian dan pemahamannya sudah sama, tinggal ini ke bawahnya harus cepat karena sudah mengarah pada aksi-aksi yang saya katakan atau sangat tidak produktif dan mengganggu kondusivitas. Glorifikasi orang menjarah sebuah kebanggaan dan lain sebagainya itu kan tidak bagus. Tetapi itu mungkin juga ada yang memproduksi itu. Tetapi itulah yang kita harapkan supaya hentikan aksi-aksi anarkis yang justru tuntutan utama kita menjadi hilang, tuntutan aspirasi masyarakat menjadi hilang, yang kemudian dipenuhi dengan berita-berita soal perusakan, pembakaran, penjaraan. Saya rasa itu. Oke. Baik, terima kasih. Sudah cukup kanda-kanda. Oke, terima kasih. Demikian konferensi pers dan pernyataan sikap para pimpinan organisasi kepemudaan lintas iman pada hari ini. Mudah-mudahan Indonesia damai ke depan, kita bisa saling jaga, bisa saling menjaga kita satu sama lain dan bisa menjaga Indonesia. Demikian, selamat siang. Ya, kita foto dulu. Ya.